Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Raffi ID, channel yang memberi nasihat ulama untuk menasihati diri sendiri. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, masih bersama Buya Rosi Hasim dalam pembahasan silsilah atau sejarah dari Tarekat Naqsabandiyah. Mungkin yang perlu diketahui teman-teman semua bahwa Tarekat Naqsabandiyah adalah tarekat yang berasal dari Turkistan yang muncul pada abad ke-14 yang dibawa atau dicetuskan oleh Syekh Bahauddin, atau lebih lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad Bahauddin Al-Bukhari, atau yang biasa dikenal di masyarakat Syekh Bahauddin. Dan biasanya teman-teman yang mengamalkan dari Tarekat Naqsabandiyah pasti akan mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Dan satu hal yang harus teman-teman ketahui bahwa Tarekat Naqsabandiyah memiliki 6 ajaran pokok seperti yang diberitakan oleh di harian Republika, bahwa yang pertama adalah tobat, yang kedua adalah uzlah atau mengasingkan diri, yang ketiga suhud, yang keempat takwa, yang kelima qanaah, dan yang keenam adalah taslim atau berserah diri. Dan di video kali ini, alhamdulillah Buya Rosi Hasim menjelaskan panjang lebar mengenai silsilah Tarekat Naqsabandiyah yang sangat sayang untuk teman-teman lewatkan. Mari kita simak bersama-sama, semoga teman-teman berkenan dan selamat menikmati. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mereka sebut halu. Nah, selamat mendengarkan halu-halu ya. Inna Khaja Ali kana yawman mashghulan bidzikr. Khaja Ali sibuk berzikir di negeri Ramitan. Ya, maka dia sebut Ali Ramitani. Ya, bersama murid-murid Khaja Mahmud. Khaja Mahmud ini sudah nggak ada. Fara'au ta'iran kabiran. Ini mereka paling senang membuli di bab ini ya. Lalu murid-murid Khaja Mahmud ini melihat ta'iran kabiran abyad, ada burung terbang dan dia besar, warnanya putih, yatiru fil hawa, terbang di angkasa. Falamma hadahum, ketika mendekati mereka, nada bilisanin fasih, itu burung menyeru, ya Ali, ya, kun rajulan kamilan, ya Ali, hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang sempurna dalam pandangan Allah. Dan itu didengar oleh semua yang hadir ya. Fahasala lil ashab min ru'yati dhalika at-ta'ir wa sama' kalami kayfiyatun ajibah hatta ghabu an anfusihim. Mereka mendengar begitu, semuanya jazab, semuanya ekstase. Hatta ghabu an anfusihim, sehingga mereka hilang kesadaran. Jadi hilang kesadaran dalam berzikir bukanlah kesurupan syaitan. Mana ada orang lagi zikir kesurupan syaitan? Kesurupan nama Allah ada, tapi namanya bukan kesurupan, namanya jazbah. Sudah ada istilahnya. Gak usah pakai istilah ahli ruqyah. Ahli ruqyah harus kita ruqyah dulu kalau ada ngomong itu kesurupan. Ya, boleh kita uji siapa yang kesurupan sebenarnya. Mana ada orang kesurupan ya nyebut nama Allah, ada nggak? Jangan-jangan dia yang kesurupan, nuduh orang kesurupan ya. Falamma afaqu, tatkala mereka sadar, sa'aluhu, mereka bertanya kepada Ali Ramitani, anit ta'ir wa kalamihi, mengenai burung itu beneran burung atau burung apa gitu. Antum percaya nggak nih? Apa kata dia? Huwa Khajah Mahmud. Itu bukan suara burung, itu suara Khajah. Ini yang disebut Thariqah Khidiriyah. Jadi saya punya sahabat, dia kalau dapat isyarat seringnya dari hewan, paling sering kucing sama burung. Makanya kita punya sahib Habib Razi misalnya, itu melihara burung, masya Allah banyak sekali. Siapa yang merintahin? Wali Majzub Wan Sekhan, 300 burung dia kasih makan tiap hari. Itu habis duit berapa tuh? Berarti dia sedekah alam setiap hari, benar nggak? Setiap hari dia sedekah. Kayak gitu antum sebut halu, antum sebut dia orang gila. Mana ada orang gila nyuruh sedekah kepada burung? Ya,
Ternyata sedekah burung itu amalan Sayyidina Sulaiman alaihissalam, ya. Dan disebutkan di Tirmizi, saya tidak adalah pohon yang punya buahnya kemudian jatuh dimakan oleh hewan, burung atau siapapun, kecuali itu sedekah, ya. Itu menjadi sedekah. Gimana tuh? Ya. Kita punya sahib begitu, jadi orang begitu sampai hari ini masih ada. Ya. Apakah ini halu? Tidak. Bagi mereka setiap benda bertasbih kepada Allah, dan setiap benda kalam tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aja yang memahaminya setengah akal, tapi sok pinter akhirnya menganggap itu halu. Maka ada seorang ustadz jelek-jelekin tarekat Naqsyabandiyah lalu mengatakan, dengarkan cerita ini. Bahauddin Naqsyabandi ketemu anjing, lalu dia katakan, anjing adalah syekh bin syuyukhi, salah satu mursyidku. Apa kata dia? Apa-apaan ini? Sufi apaan ini? Syekh apaan? Kok berguru ke anjing? Tuh nggak ngerti dia bahwa ada seorang nabi, dia kudisan badannya sekujur tubuh cuma karena ngejek anjing. Nabi siapa itu? Nabi Ayub alaihissalam. Ketemu anjing, jijik, ish gitu. Anjing lagi kudisan. Jadi antum nggak boleh sok-sok higienis lah, ya. Kita ini dari ujung hidung sampai ujung kaki itu isinya tahi semua. Mohon maaf, ini kata-kata yang mesti kita sampaikan. Itu kalam yang dikasalamkan oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri kepada khalifah. Jadi ketika khalifah datang kepadanya, apa kata beliau? Ausini, ansihni, ya, aizni, ajarkan aku. Apa jawaban beliau? Kamu awalmu, akhirmu, dalammu, luarmu najis, gitu. Itu pengawalnya langsung ngeluarin pedang. Kata khalifah, biarkan, dia belum selesai. Dibacakanlah ayat bahwa kita ini min ma'in mahin, berasal dari hina, akan kembali kepada kehinaan. Ya. Mohon maaf nih, mau gak kena air mani? Megang. Ya. Kita mah air begini kita pegang-pegang jadi tampilin, mau nggak ada satu gelas mani, mau nggak? Nggak mau, menjijikkan. Kita ini, tubuh kita ini dari mani, dan kita menjijikkan semua. Maka kalau ada orang tidak menghargai kita, cukup katakan, memang saya tidak berharga. Sulit amat hidup, ya, gitu jawabannya, ya. Kata beliau, ya, Sayyidina Mahmud, ya, fi maqam lam Allah Ta'ala fihi Musa, adalah pewaris Sayyidina Musa yang bisa berkalam-kalam dengan Allah Ta'ala. Bi ulufin minal kalam, bahkan bisa berkalam dengan 1000 bahasa makhluk. Imam Mahmud Al-Injir Faghnawi. Beliau ini punya 3 khalifah yang masyhur, ya. Ada Amir Khawrat, ada Khaja Ali Ar-Ghandani, tapi semuanya habis, sanadnya habis. Yang tersisa cuma satu, Khaja Ali Ar-Ramitani. Ini yang kita ceritakan barusan, yang dipanggil di waktu mereka lagi zikir, ya. Beliaulah yang kemudian dikenal sebagai pelanjut silsilah Naqsyabandiyah dan gelarnya Azizan. Nah, sohib kita direktur IIKI namanya Azizan, ini mah Azizah. Ya. Jadi teman Ani harus mengambil tarekat Naqsyabandi, ya. Nama dia Azizan soalnya. Nah, ini metode pelanjutan kemursidan. Jadi ketika Sidi Mahmud mau meninggal, dia panggil semua muridnya, lalu dia kalamkan, saya serahkan semua muridku kepada engkau. Nah, berarti dia khalifah mutlak. Ada yang khalifah tidak mutlak. Nah, kalau di dalam tarekat Khalidiyah itu Maulana Khalid berpesan kepada bukan pesan Maulana Khalid, tapi khalifah dia namanya Sidi Abdullah Afandi berpesan kepada Syekh Ismail, kalau engkau punya murid,
muridmu harus ulang zikir dan suluk kepada saudaramu Sulaiman Al-Qarimi Al-Makki. Maka semua murid-murid Syekh Ismail Al-Minangkabawi itu ulang lagi suluk di Mekah di Jabal Abi Kubais. Itu ya. Itu model-model seperti ini ya. Apa yang menarik dari beliau? Wa kana sajan. Apa arti nasajan? Penenun. Orang yang suka menenun. Beruntung sekali orang yang pakai tenunan dia, karena tenunan dia pasti ada zikrullah ya. Berarti mereka dulu mengambil asbab duniawi. Jadi mereka tetap bekerja ala kadarnya ya. Wa kataba Maulana al-Qadasasirruhu fi kitabina Fahatil Uns anna hadha al-faqir sami'a min ba'd al-akabir anna man qalahu anna ma qalahu hadratu Maulana Jalaluddin Rumi fi ba'di ghazaliyyati haitsu qala law al-hal lam takun fuddila alayya qala lamma kana ayanu Bukhara fadlu Ali qala lamma kana ayanu Bukhara inda nasaji Ali. Nah, dia menyebut nama penenun Sidi Syekh Ali Rami Tani. Jadi ternyata nama beliau diabadikan dalam syair Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, ada beberapa kalam-kalam beliau di sini. Jadi ada orang datang ke beliau melihat beliau penenun tapi pemurah, suka beri traktir orang makan, kasih orang makan. Murid-muridnya ini kaya-kaya, lalu bertanya, antum la tatakallafuna fi ta'amit ta'am wa nahnu natakallaf fihi. Kalau engkau berbagi makanan, kenapa engkau tidak merasa keberatan, tidak merasa terpaksa, kok plong? Sedangkan kami kalau mau traktir orang kayaknya berat gitu. Atau kalau aneh datang ke tempatnya berat ya. Senang mulai. Fama sababu dzalik? Ya, tapi sebelumnya ma'adzalika, meskipun kami sudah berusaha ngasih makan orang, raduna ankum wa sakhituna alaina. Mereka lebih senang makan kepadamu tapi kurang senang sama kami gitu. Fama sababu dzalik? Apa sebabnya itu? Kata Ali Ramitani atau Azizan, innama yakhdam ma'al minnah fil khidmah kathir, walakin man yakhdam atau man yukhdim ma'a qabulil minnah qalil. Fajtahidu fil khidmah ma'a qabulil minnah hatta la yakuna ahadun sakhitan alaikum. Sesungguhnya orang yang berkhidmat ma'al minnah, bersamaan pemberian Allah, dalam khidmatnya banyak. Makanya banyak orang-orang yang buat bantu masjid, ya, coba senggol dikit, ukur semuanya, ini masjid kalau bukan karena gua nggak jadi ini ya, itu tandanya nggak bener ya. Urusin majelis tersinggung, ngapa ini majelis kalau gua yang ngurus nggak jadi, nggak jalan majelis. Nah, hati-hati. Apa kata beliau? Orang yang berkhidmat dengan nikmat yang Allah beri banyak, tapi yang berkhidmat dengan merasa dalam khidmatnya dia itu menerima pemberian Allah. Nah, gimana maksudnya? Kita kan mengira kita kalau memberi khidmat kepada orang berarti kita sudah berjasa. Tapi kata Imam Azizan Ramitani, sedikit sekali orang yang dalam berkhidmatnya dia merasa mendapat nikmat. Yang ada orang dalam berkhidmat dia merasa berjasa. Itulah penyebab ada orang ngambek di majelis. Itulah sebab di semua majelis, ini saya cerita semua majelis, bukan majelis ribat. Ribat insyaallah aman lah ya, sampai sekarang atau besok ya. Di majelis manapun kita ketemu dan orang ngeluh, murid-murid ngocehin gurunya di belakang, ngata-ngatain, ngumpat-ngumpat khalifah-khalifah thariqat, ngumpat-ngumpat pengurus. Hatta selevel Habib Lutfi
itu mereka umpat. Apalagi cuma Ar-Razi. Habib Lutfi itu sekali maulid berapa kambing katanya? 500 atau 5.000 saya lupa. Kebuli dari beliau semua. Tahu nggak yang datang ngomong apa? Kebuli tahun ini kurang enak. Udah nggak nyumbang, udah nggak masak, tinggal makan doang masih protes. Itu beliau ngomong begitu. Beliau bercerita begitu waktu kita. Kita belum sempat lagi sowan nih. Semoga ada waktu setelah ini. Sowan ke masyaikh, habai. Itu perlu ya, bersilaturahim kepada guru-guru. Ya. Antum bayangin, orang beliau kiai iya, habib iya, mursyid iya, tiga jah beliau punya. Masih gitu orang ngomongnya. Apalagi Bang Dik ya. Ya, fajtahidu fil khidmah ma'a qabulin minna hatta la yakun ahadun khitan alaikum. Jadi merasa ada orang mengumpat, itu kita merasa berjasa. Tapi kalau kita khidmat, ada orang nggak puas, merasa, oh itu masukan buat kami. Beda tuh? Beda nggak? Nah nanti cobalah, kita kan thariqah ini tidak hanya thariqah, tapi ada pergerakan kita, ada usaha-usaha dakwah kita, ya berkhidmat. Jika ada kekurangan di situ, orang nggak puas, nggak senang dalam kinerja kita, dalam dakwah kita, cukup katakan, oh mungkin ini masukan buat saya. Ya kita berusaha ya, insya Allah. Ya ada orang ngomong, dia kalau ngadain acara begini begitu, anggap saja itu masukan, ya. Dan kita nggak usah ngomong, ente udah tinggal duduk enaknya nggak mau. Nah itu namanya pendendam itu ya. Kita skip dulu silsilah Thariqah Naqsyabandiyah, langsung mengena ke ubun-ubun kita. Ya, apalagi saya ya yang merasa saling berkhidmat ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya merasa berkhidmat ya. Sekarang kita masuk ke Ihya Ulumuddin.